Oke, hai mencoba semen tarot. Kita masih dalam bacaan umum ya, general reading. Tema kita kali ini tentang pemutus karma leluhur. Oke, terima kasih. Perkenalkan bagi kalian yang baru di channelku, saya MP. Saya seorang spiritual konsultan keluarga dan rumah tangga, juga seorang healer yang menggunakan kartu tarot sebagai salah satu pembaca energi ya, media pembaca energi. Oke, kita akan memulai dari bacaan pertama ya, tentang pemutus karma leluhur ya. Bagi kamu yang sedang menjalankan pemutusan karma ya, tugas dari para leluhur, mungkin bacaan ini bisa cocok tapi juga bisa tidak ya, bisa beberapa saja yang cocok. Jadikan ini sebagai referensi saja ya, atau hiburan untukmu. Oke, baiklah, untukmu yang sedang menjadi pemutus karma leluhur. Di sini ini sepertinya memang kamu yang ketarik ke video ini ya, fix kalian pemutus karma leluhur. Karena saya melihat ada sebuah surat ya. Surat ini kamu tanda tangani ketika kamu di dalam kandungan. Kamu menerima tugas dari para leluhur, mendapatkan titipan karma, begitu ya. Sehingga di dalam kehidupan ini, setelah kamu dilahirkan, maka kamu wajib untuk membayarnya, begitu ya. Jadi di sini adalah konfirmasi bahwa kamu memang pemutus karma leluhur, pemutus rantai karma, begitu ya. Oke. Selanjutnya, di sini sepertinya beberapa di antaramu memang mau tidak mau memang harus mengadakan perjalanan, baik terang-terangan ataupun sembunyi-sembunyi. Ya, tidak laki-laki, tidak perempuan yang mendapatkan tugas ini, pemutus karma leluhur. Biasanya kamu tidak berada di zona aman. Banyak di antaramu yang harus keluar dari rumah, entah terpaksa atau sukarela. Wah, ngeri ya. Oke, lanjut. Untukmu para pemutus rantai karma. Wah, sepertinya beberapa di antaramu ini sudah mendekati pembayaran karma lunas ya, sudah mendekati ya, sudah bisa hampir selesai, istilahnya begitu. Tenangkan dirimu, kuatkan dirimu ya. Namanya orang sedang bayar hutang itu memang bukan hal yang mudah ya, pasti berat-berat sahdu begitu ya. Tapi tenang saja, ini ada bantuan, ada yang membantumu ya. Sosok-sosok yang akan membantumu ini ya bisa siapa saja, bisa yang kelihatan, bisa yang tidak, begitu ya. Tapi ini adalah serangkaian dari tugasmu berada di bumi sebagai pemutus karma leluhur. Ini mungkin konfirmasi dari ini ya, bahwa ini akan segera berakhir, karena ini adalah akhir dari sebuah fase. Jika saat ini kalian sedang menghadapi sesuatu yang cukup berat ya untuk dijalani, itu artinya kalian sedang membayar ini semua. Dan menurut pembacaan energi ini memang sudah waktunya berakhir, sudah mendekati ya. Jika ini lulus ya kamu akan membayar yang lainnya lagi, begitu terus, selesaikan satu persatu, satu lunas kemudian kerjakan lagi. Jadi setiap yang kamu hadapi, permasalahan, tantangan kehidupan yang kamu hadapi saat ini yang terasa berat, jangan semuanya kamu kerjakan bersama ya. Berat hidupmu, tidak mampu pasti ya. Kita itu sebenarnya tidak kuat menghadapi semua ini, kecuali kita ini dikuatkan. Yang menguatkan ya para pendamping gaib kita, para malaikat kita, para leluhur menguatkan kita. Kalau kita, saya yakin enggak, banyak yang enggak kuat, enggak tahan. Dan sebaiknya mengatakan itu, jangan mengatakan kuat, aku kuat, jangan.
jalan semua akan lebih berat lagi begitu ya, karena pelajarannya memang itu, pelajarannya memang apa ya, melepas pakaian kesombongan istilahnya begitu, katakan tidak kuat kayak gitu. Pengalaman saya begitu, saya katakan saya tidak kuat. Awalnya saya merasa kuat ya, tapi semakin berkata kuat semakin beratlah ujiannya ya. Selesaikan satu persatu, satu selesai, satunya lagi sampai semuanya terlewati ya, sampai semuanya lunas. Tanda-tanda bagaimana lunas nanti ya. Oke, lanjut. Di sini kalian sebagai pemutus karma ya, karma leluhur. Ini memang kartu karma memang yang keluar. Jadi sebuah konfirmasi jika ini energinya. Oke, maaf. Kalian ya yang pemutus karma di sini ya, memang mau tidak mau harus menjalani ya, karena ketika kalian bisa lulus dalam hal ini ya, kalian adalah cahaya bagi alam semesta ya, cahaya bagi orang-orang di sekitarmu. Kamu akan membantu orang-orang lainnya untuk keluar dari roda karma yang bisa dibilang mengerikan. Oke, lanjut. Ini tentang finance, tentang keuangan, tentang perbendaharaan harta begitu ya. Mungkin kamu yang menjalani pembayaran karma ini hubungannya dengan harta ya, harta kalau zaman sekarang uang ya, dulu mungkin masih sistem barter ya, uangnya apa wujudnya begitu ya, ya barter itu sendiri mungkin, atau hal-hal yang berhubungan dengan gini, ketika kamu saat ini mengalami mungkin ditipu orang, mungkin kehilangan benda berharga, kecurian, dan itu tidak kecil ya. Kemudian pasti di situ kamu rasa kehilangannya besar ya, karena memang yang hilang juga besar menurutmu ya. Itu bisa jadi adalah pembayaran karmamu loh, begitu ya. Jadi kenapa diminta untuk bisa melepaskan? Karena ketika melepaskan itu biasanya ya, justru semesta akan mengembalikan padamu lebih banyak lagi. Itu yang saya tahu ya, konsep semesta seperti itu. Banyak orang nggak akan terima, ada orang punya hutang besar misalkan padamu, kemudian dia tidak membayarnya atau belum membayarnya, atau malah hilang atau menipumu misalkan begitu ya. Di situ mungkin itu pembayaran karmamu loh ya. Jadi introspeksi diri, atau kemudian atau bertanya ke dalam diri apa sebenarnya yang terjadi begitu. Biasanya nanti ada petunjuk, itu ada. Jadi jangan berpikir harta yang kamu miliki hari ini adalah milikmu ya, semuanya titipan sebenarnya, semuanya, tidak ada yang tidak ya, semuanya titipan. Ngeri memang jadi manusia ya, nggak ada enak-enaknya kayaknya ya. Tapi kita harus menjalaninya karena kita sudah berada di alam ini, dan berada di alam ini ini adalah kemauan kita, bukan seringkali bilang aku tidak minta dilahirkan. Keliru, kitalah yang minta dilahirkan. Makanya kenapa kita mempertemukan orang tua kita ya, sebenarnya karena misi kita untuk dilahirkan. Sepertinya begitu menurut keilmuan. Jadi bukannya kita tidak minta untuk dilahirkan, bukan. Kita ada itu karena kita menginginkannya ya, begitu. Referensi ini kalian bisa cari di tempat lain ya, dalam spiritualitas itu sepertinya begitu ya. Oke, kemudian di sini ya, sepertinya saya melihat kalian ini memang ditunjuk untuk menaikkan leluhur kalian ke level yang lebih tinggi. Jadi para leluhur sedang menunggu kalian setelah kalian bisa membayar hutang,
membayar hutang-hutang karma atau melepas, memutuskan rantai karma, leluhurmu ini naik level ya, lebih tinggi, ke dimensi yang lebih tinggi, karena itulah perjalanan rohani ya. Wah, sangat luar biasa guys. Jika kita menuju ke sana, belajar ke sana, itu bukan hal yang mudah, karena dibutuhkan perjalanan ke dalam diri, dibutuhkan fokus, benar-benar fokus perjalanan ke dalam diri. Makanya kenapa sampai duniawi ini tidak terurus ketika kita menuju ke sana, mengurusi, istilahnya bahasa orang awam itu akhirat begitu ya. Padahal sebenarnya akhirat itu ya hari ini ya, kalian yang sedang, kita ya yang sedang menjalani kehidupan ini ya, spiritual, kebangkitan spiritual sampai ke sini sekarang, ini adalah akhirat ya. Jadi jembatan yang dinamakan jembatan yang apa namanya, kalau bahasa di Islam namanya Shiratal Mustaqim ya, jembatan sirat begitu ya. Sirat itu jembatan, sorry, itu ya hari ini nih ya, bukan nanti tapi hari ini. Ngeri kalau kita bicara ke sana ya. Saya langsung menarik nafas panjang, karena banyak dari kita yang belum tahu tentang ini. Dipikirnya nanti, wah nanti itu ya sekarang ya nanti, sama saja sebenarnya. Oke, di sini saya melihat kalian ya, ini ada yang apa, memutus rantai karma tentang apa, sorry ini bahasanya ya, bahasanya itu tentang berakhir, di akhirnya sebuah hidup, tapi karena dibuat begitu ya, apa bahasa lainnya apa, pembunuhan ya. Di situ ini ada yang dulu leluhurmu meninggal karena seperti itu ya, kemudian menitipkan karma-karmanya padamu. Jadi ini tuh beliau belum selesai lah tugasnya di dunia, kemudian beliau meninggal dulu karena buatan, meninggal karena buatan, intinya begitu ya. Dari tadi kok nggak ketemu kalimatnya, meninggal karena buatan sehingga belum selesailah pembayarannya. Nah itu dititipkan padamu ya. Wah kasihan, biasanya begini nih orang-orang penting, orang-orang terkemuka, orang-orang punya jabatan, kedudukan kayak gitu. Jadi banyak yang apa ya, banyak musuhnya begitu. Di sini yang terlihat lagi adalah ini memang banyak tentang pembayaran yang berupa uang. Jadi kalian saat ini banyak ditagih ya, ditagih oleh semesta dari para leluhur kalian yang punya hutang-hutang karma berupa harta benda begitu. Ya entah bagaimana dulu ceritanya, makanya sekarang kamu ada yang banyak yang dapat ujian ekonomi. Ya, yang ekonominya terpuruk, yang kaya kemudian bangkrut kayak gitu-gitu ya. Itu semua adalah ya perjalanan jiwamu memang yang harus kamu tempuh sebagai pemutus rantai karma. Kamu yang mungkin dahulunya punya jabatan tinggi, atau kamu hidupmu sudah enak, pekerjaanmu sudah bagus, tiba-tiba ada sesuatu yang menggoncang kehidupanmu sehingga kamu harus memulai dari nol, atau bahkan dari titik minus begitu ya, nol lah ya, jangan minus, nol, walaupun bahasanya mungkin seperti itu saking di bawahnya ya. Jadi rodamu memang kemudian di bawah, kamu berasal dari atas kemudian di bawah. Ini berat loh, ini menjalaninya ini sungguh-sungguh berat loh. Mungkin kamu yang biasa hidup enak, tiba-tiba kamu bisa jadi pembantu yang ngepel lantai dengan kaki dan sebagainya, ada majikan di situ, sementara dahulunya kamu orang kaya. Ini butuh mental yang sangat kuat, penerimaan yang sangat hebat. Kalau tidak, kamu bisa mengakhiri hidupmu ya. Kamu tidak siap jika kamu tidak siap ya. Tapi saya yakin kalian yang di sini, kalian siap. Kalian pasti siap mental. Kalian sadar bahwa ini adalah perjalanan hidupmu. Ini adalah cara semesta untuk menggerus semua kesombonganmu
ya, bahwa semua harta yang kamu miliki semuanya hanyalah titipan. Ketika kamu menyadari semua itu, kamu belajar asor, ya, dalam bahasa Jawanya asor atau rendah hati. Nanti suatu hari jika kamu dikayakan kembali, kamu sudah tidak meremehkan orang lain. Kamu akan menghargai setiap keringat orang lain, ya. Kamu akan sangat menghargai orang lain karena kamu pernah merasakan betapa tidak enaknya tidak dihargai. Ini pelajaran hebat. Sedikit sekali yang apa ya saya lihat sedikit sekali yang bisa melewatinya. Banyak yang mengakhiri hidup biasanya, seperti banyak di cerita di berita-berita zaman, ya, waktu saya masih sering dengerin berita. Sekarang sudah tidak pernah, ya, karena biasanya hidup kaya, enak, kemudian jatuh sejatuh-jatuhnya sampai seperti kehilangan harga diri, tidak siap mental, bahkan kemudian lari ke hal-hal yang wah seperti itu. Tapi tidak, untuk kalian yang di sini tidak, kalian akan dikuatkan. Kalian tidak akan sempat punya pikiran melakukan sesuatu hal yang negatif, karena kalian terbimbing oleh para leluhur yang sedang menitipkan karma ini. Ya, ketika kalian punya pikiran yang jahat atau yang jelek sedikit saja, kalian tidak akan diizinkan, ya, yakin saya. Oke, kalian adalah pewaris kebijaksanaan, ya. Jadi nantinya karma-karma yang sudah kalian bayar ini kalian bayar, ya, kalian tebus, bukan ditebus, kalian bayar dengan cara menerima segala yang telah diberikan oleh Tuhan semesta, ya, mengambil pelajarannya, berarti tahu bahwa itu adalah pengajaran atau pembayaran. Kemudian kalian menyadari bahwa ini adalah cara semesta untuk menjadikan dirimu menjadi pribadi yang lebih keren, begitu, yang lebih kuat, yang lebih hebat. Setelah itu putus, ya. Ketika kamu menerima dan mendapatkan pelajarannya, ya, kamu melakukan perubahan, ya, kamu berubah sudah, karaktermu menjadi lebih baik, semuanya banyak perubahan, ya. Kamu akan menjadi lebih bijaksana. Ini auto pembelajaran semua ini, kamu akhirnya akan menjadi orang yang bijaksana, bisa menerima segala kondisi. Kamu bersyukur sudah di sini. Ini hasil dari pembayaran karmamu. Otomatis sudah lunas jika kamu sudah seperti ini. Menerima dengan sukacita apa yang sudah diujikan oleh semesta, mengambil pelajarannya, melakukan perubahan. Pasti kamu jadi orang seperti ini. Kamu bijaksana dan kamu akan menjadi orang yang dicerahkan, yang tercerahkan, ya, yang kemudian membawa pencerahan. Kamu menjadi matahari bagi orang lain, menjadi cahaya bagi orang lain. Bagaimana dengan harta? Akan dikembalikan, ya, dikembalikan oleh semesta, lebih baik, lebih banyak, ya. Tapi di sini, di posisi ini sudah bukan menjadi fokusmu. Dia akan datang sendiri tanpa kamu minta, gitu, ya. Tapi perjalanan ini, pembayaran ini bukan hal yang mudah dijalani, saya paham, ya. Kamu harus menggerus segala kesombongan, kamu sampai tidak punya apa-apa, tidak punya siapa-siapa, sangat rendah diri, ya. Ada yang sampai seperti itu. Kalau dalam hubungan kamu ditinggalkan, kamu diabaikan, kamu dihianati, kamu dibohongi, disakiti, ya, secara fisik mungkin, tidak dinafkahi, macam-macam, yang sampai pada puncak penderitaannya, nah, kamu bisa menyadari bahwa ini semua adalah sesuatu hal yang memang harus kamu jalani karena kamu adalah pemutus rantai karma. Caranya lakukan perubahan, ya. Ambil pelajarannya, terima dengan sukacita. Hanya mudah diucapkan tapi tidak mudah dijalani, karena pada posisi ini biasanya orang sampai pada depresi berat, ya. Oke, ini tadi ada 3 kartu, tidak apa-apa. Di sini ada keadilan, ya. Setelahnya kamu akan mendapatkan keadilanmu,
Yakini itu. Kamu akan mendapatkan keadilan dari semesta. Biarkan semesta bekerja dengan caranya. Buang dendam, buang segala dendam, sakit hati, kebencian, buang. Ya, di sini banyak yang masih berhenti di sini. Merasa menjadi korban. Jangan merasa menjadi korban, karena apa yang kita lakukan adalah perbuatan kita di masa lalu. Kalau tidak, perbuatan leluhur di masa lalu yang dititipkan ke kita. Dan jangan sampai lupa bahwa leluhur kita di masa lalu adalah diri kita di masa lalu itu. Ya, kita lahir kembali dengan DNA para leluhur itu yang saat ini menjadi dirimu. Begitu ya. Tapi keadilan akan datang ketika kamu sudah mendapatkan pelajarannya. Begitu ya. Bukan hanya keadilan, lihatlah di sini ada kemakmuran. Kamu akan memanen semua perbuatanmu. Ya, perbuatan baik. Hal-hal baik akan dikembalikan oleh semesta menjadi lebih baik dari yang dulu. Hatimu yang kacau balau, yang remuk redam akan utuh kembali. Ya, ada sebuah miracle di situ, keajaiban. Kamu harus meyakini itu. Ya, tidak ada yang tidak mungkin bagi Tuhan semesta. Kamu yakin itu kan? Dia maha ajaib. Jangankan untuk mengubah hal seperti itu, hatimu itu mudah dibikin utuh kembali, mudah sekali. Tinggal kalian percaya apa tidak. Kalau kalian terlalu sering melihat sinetron, melihat orang-orang dengan baper-baperan yang model begitu, hati yang remuk dan sebagainya, ya tidak akan ada habisnya. Kamu masih akan terus berada dalam lingkaran roda karma yang sangat mengerikan. Ya, batinmu akan menuntunmu. Jangan terlalu sering melihat keluar diri. Lihatlah ke dalam dirimu, lebih banyak bersyukur karena banyak di luar dirimu yang lebih menderita darimu. Ya, kalian pasti tahu itu. Oke, di sini ada sebuah keraguan, ada sebuah kebingungan yang kalian rasakan. Bingung tentang apa? Bingung tentang pembayaran karma. Pembayaran karma sudah saya katakan tadi. Ini adalah perjanjian kita ketika kita dalam kandungan di ACC. Sudah kalian ACC, sudah kalian setujui. Ya, jika kalian sedang merasakan hal berat dalam hidup, lakukan yang saya katakan tadi dan lihatlah perubahannya. Terima dengan sukacita, lakukan perubahan, berani melakukan perubahan ya. Ambil pelajarannya. Karma akan terputus. Oke, di sini kamu tidak dibiarkan. Kamu diawasi oleh para leluhur, para spiritmu. Leluhurmu tahu apa yang sedang terjadi loh saat ini. Ya, makanya kamu diarahkan pada orang-orang yang tepat. Apalagi kalian yang menonton video ini, pasti kalian sudah diarahkan. Tidak mungkin tidak. Jadi energi itu seperti magnet itu loh. Tarik menarik. Hal yang sama menarik hal yang sama begitu. Kalau kalian masih dalam kebencian, masih dalam rasa sakit hati, kekecewaan dan sebagainya, kalian tidak akan masuk ke sini. Ya, karena saya tidak punya energi itu. Saya tidak berada di vibrasi itu. Leluhurmu, para spiritmu menarikmu ke sini ya, agar kamu bisa menghilangkan semua itu jika masih ada. Jangan merasa jadi korban. Karena siapa tahu apa yang kamu lakukan yang terjadi hari ini adalah perbuatanmu di masa lalu. Bagaimana kalau begitu ya? Mau tidak mau kasir menagih. Ya, karena kita sudah mengambil barang-barang di swalayan itu ya dengan sesuka hati. Begitu ya. Jangan merasa jadi korban. Oke. Lanjut. Di sini kalian memang sepertinya adalah kendaraan ya bagi para leluhur ya. Jadi kalian dibekali oleh banyak hal, intuisi yang tajam, keilmuan supranatural mungkin, ilmu-ilmu gaib, bisa melihat hal-hal gaib, bisa merasakan hal-hal gaib. Itu fasilitas ya, fasilitas dari semesta. Oke, di akhir cerita kamu akan menjadi sang pencerah ya, SP sang pencerah, Satria Piningit begitu ya. Nanti kapan-kapan kita bicarakan tentang Satria Piningit begitu ya. Nah, ini dalam episode sang pencerah. Kamu akan menjadi sang pencerah bagi orang lain. Ketika kamu sudah mencerahkan dirimu sendiri, kamu akan bisa membantu permasalahan orang lain. Ketika kamu sudah bisa keluar dari permasalahanmu,
Jadi kamu expert di sini, kamu ahli karena sudah pernah menjalani. Jika tidak menjalani, tidak pernah menjalani, bagaimana kamu bisa menceritakan ke orang? Ya, kamu bilang cabai itu pedas karena kamu tahu memang sudah makan cabai itu pedas. Kalau masih katanya lah, bagaimana? Rasanya juga beda. Orang yang mendengarnya itu lebih beda. Orang saya belum pernah makan cabai kok. Ya gimana? Tapi jika kamu sudah pernah makan cabai, kamu akan dengan lantang mengatakan cabai itu pedas. Tidak percaya silahkan coba. Nah, baru dia bisa bercerita. Ya, tingkat kepedasannya masing-masing. Begitu ya, itu cabai. Oke, kamu yang di sini adalah calon orang-orang yang dibutuhkan ya, dibutuhkan oleh lingkunganmu, banyak orang ya. Kalian adalah orang-orang yang memang punya bakat untuk dikenal orang, untuk membantu sesamamu ya, untuk berbagi pengalamanmu, untuk memberi petunjuk bagi mereka yang sedang dalam pembayaran karma. Ini luar biasanya dirimu. Biasanya dirimu di sini adalah orang-orang memang terpilih. Disinilah dikatakan orang-orang terpilih itu sebenarnya ini. Kalian dipilih bukan tanpa sebab. Kalian dipilih pasti punya kelebihan, punya ketangguhan. Jika tidak tangguh, tidak mungkin kalian dipilih. Ya, kalian tangguh makanya kalian dipilih. Tapi jangan ngerumang sari, jangan merasa tangguh. Karena kalimat merasa itu tadi ini akan diuji keras oleh semesta. Ya, oke, sudah cukup. Terima kasih sudah menyaksikan ya MP Tarot. Jika mau ada konsultasi pribadi silahkan ke nomor WA yang ada di setiap video ya. Salam sayang selalu dari MP. Oke, bye bye.